Menerima kasih karunia selalu diwarnai dengan pertobatan, selalu. Orang yang mengalami kasih karunia pasti bertobat. Kalau orang itu nggak bertobat, menurut saya dia belum mengalami kasih karunia. Kasih karunia akan membuat kita mau mengaku dosa, pertobatan sejati muncul. Dan itu semua membuat penebusan Kristus mematahkan kutuk dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, jalan kerja kutuk gimana? Lewat dosa, lewat kuasa jahat. Semua dipatahkan di atas karya salib Kristus. Apa tandanya karya salib Kristus sudah saudara dan saya alami? Pertobatan terjadi dalam hidup kita. Pengakuan dosa, tiba-tiba kita mau mengaku dosa aja. Kalau dulu kita kayak gitu aja, biasa aja lah. Kita namanya manusia berdosa. Tapi tiba-tiba mulai ada hati yang hancur karena dosa. Itu tandanya kasih karunia bekerja dalam hidup saudara dan saya. Itu tandanya penebusan Kristus sudah mematahkan kutuk dalam hidup saudara dan saya. Saudara, iblis gak bisa melawan Tuhan. Amin. Iblis gak bisa melawan Tuhan. Sama seperti gelap tidak bisa melawan terang. Tiap kali terang datang, gelap pasti pergi. Di mana juga saudara. Di kamar saudara juga pasti begitu. Kamar saudara gelap, buka jendelamu, terang datang, kamar gelap pasti pergi dari kamarmu. Begitu juga dari hidup saudara dan saya. Hidupmu rasanya gelap, undang terang itu. Undang Tuhan datang dalam hidupmu, maka gelap akan menyingkir dalam hidup saudara. Dari hidup saudara. Kutuk akan pergi. Iblis harus pergi ketika Tuhan datang dalam hidup kita. Saya ulang, iblis pasti pergi ketika Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Sayangnya, iblis tahu juga hal ini. Perhatikan baik. Iblis tahu juga bahwa dia tidak bisa lawan Tuhan. Dia tahu persis setiap kali orang terima Yesus, dia harus pergi dari orang itu. Tiap kali orang bertobat sungguh-sungguh, maka dia harus pergi dari orang itu. Kenapa? Begitu Tuhan datang, kasih karunia Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, maka kita menjadi milik Allah. Dan iblis tidak berhak apa-apa lagi dalam hidup saudara dan saya. Iblis tahu dia harus pergi, dia coba meninggalkan goresan yang membekas dalam hati setiap kita. Bukan hanya saudara, pendeta pun mengalami ini. Gimana caranya goresan itu ditinggalkan? Dalam hidup ini ada banyak hal yang sulit untuk kita lupakan. Misalnya trauma. Pernah lihat orang tua kita berantem sampai pukul-pukulan. Pernah lihat, saya kok bilang pukul-pukulan kenapa? Karena hari-hari ini ada bukan cuma papa pukul mama, mama pukul papa juga banyak saudara. Ya kan? Ada luka kehidupan, ada ketakutan-ketakutan yang kita alami dan gak bisa kita lupakan. Dan tanpa sadar itu membekas sangat dalam hidup kita. Seperti goresan ini tadi gambarnya. Dosa, kuasa jahat diselesaikan lewat pertobatan. Diselesaikan lewat karya salib Yesus. Tapi waktu iblis sudah pergi, dia meninggalkan pola pikir yang salah dalam kita. Pola pikir yang salah dalam kita. Coba saudara lihat, saya mau ajak kita lihat dari keturunan Abraham yuk. Lihat ini, keturunan Abraham. Abraham tuh bapak orang beriman ya. Tapi coba Alkitab jujur sekali. Bapak orang beriman juga bukan berarti dia sudah sempurna semuanya. Lihat ini keturunannya. Sorry kalau kecil-kecil tapi saudara bisa besarin, saudara bisa foto atau apapun juga. Abraham, Ishak anaknya, Yakub cucunya. Masih dikuasai setan enggak? Enggak. Tapi kenapa bisa ada pola hidup yang salah yang terus turun-temurun? Di mana salahnya? Bukan setan masih berkuasa dalam hidup orang percaya. Karena Tuhan hadir, setan pergi. Tapi waktu Tuhan hadir, saudara dan saya kalau nggak mau terus bertumbuh, saudara nggak mau terus maju, memperbaiki diri, maka tanpa sadar masih ada banyak kesalahan-kesalahan kita, cara berpikir yang salah, yang kita turunkan turun-temurun. Dan itu yang orang suka bilang, kutuk keturunan. Menurut saya bukan kutuk keturunan, tapi pola pikir yang belum dipulihkan, yang turun-temurun.